Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan asal-asalan TV. Kali ini mau nyobain pasang set-top box masih di sekitaran Jakarta ya. Sebelum pemasangan, sebelumnya sudah saya cek dulu soket antena. Ini penting juga buat kalian yang masih awam untuk pemasangan ya. Perhatikan di sini karena konektor plusnya bautnya hilang ya di sini, jadi tidak bisa dipasang ya. Akhirnya kita beli yang baru yang dengan modelnya model cat F. Ini posisinya yang posisi L ya, jadi lebih praktis dan lebih aman karena biar bagaimanapun ini bisa berpengaruh terhadap daya tangkap suatu sinyal, apalagi ini suatu sinyal TV digital. Sebelumnya akan saya skip dulu videonya, nanti kalau udah jadi akan saya sambung lagi. Oke, untuk instalasi seperti biasa dari awal ya. Kalian bisa pilih yang mana aja, yang mana dulu mau dipasang. Tapi di sini saya akan pasang ini dulu nih, soket adaptor ya. Di sini ada keterangannya di body, jadi kalian bisa tahu sendiri. Kalau misalkan belum paham bisa baca di buku petunjuknya. Di situ juga diterangkan dan jelaskan bagaimana proses pemasangan dan bagian-bagian yang harus dipasang. Dan di sini saya menggunakan kabel HDMI karena saya lebih suka dengan kabel HDMI untuk kualitas gambar dibandingkan dengan soket RCA. Tentunya ini lebih bagus. Seperti ini ya, ini kita koneksikan ke soket HDMI. Di sini soketnya hanya ada satu, kita pakai yang ini langsung ya. Kemudian setelah ini terpasang, jangan lupa untuk antenanya dipasang juga, dipasang sesuai dengan tempatnya. Jangan dipasang ke TV tapi ke set-top box-nya ya. Dan untuk antena ya, pasangnya di set-top box sebelah sini, paling pinggir ada tulisannya ANT in, artinya ada antena input. Artinya ini dari kabel antena masuknya ke input sini, bukan yang di sini. Kalau di sini itu output, bisa juga untuk output ya. Pastikan pemasangan sudah benar. Di sini juga biasanya banyak orang keliru, untuk set-top box sudah dipasang semua, tapi untuk antena, kabel antena biasanya dipasangnya ke TV. Nah, itu yang keliru, jadi set-top box tidak dapat menangkap sinyal. Oke, lanjut akan kita ngetes untuk sinyal dan setting-setting. Oke, di sini set-top box sudah saya koneksikan semua kabel-kabelnya, dan TV juga udah nyala dalam keadaan standby, belum saya nyalakan. Selanjutnya kita akan coba tes. Pertama saya akan coba nyalakan dulu TV-nya ya. TV-nya saya nyalakan dulu. Dan ini adalah analog ya. Analog masih kosong semua ya, karena untuk wilayah Jabodetabek memang sudah off semua. Kita akan periksa untuk sumber inputnya dulu ya. Di sini kelihatan sebelah pojok ya, sebentar. Nah, di sini nih pencet yang inputnya. Ini masih analog artinya ya. Kalau misalkan udah digital artinya di bawah ada tulisan DTV. Kita input, karena di sini kita nggak tahu pilih yang mana inputnya, jadi kita pilih coba yang input 1, coba bisa apa enggak. Setelah itu akan saya coba pasang adaptor PDV 620. Kita bisa lihat untuk indikator di set-top box-nya. Oke, seperti ini. Ini masih dalam keadaan off atau standby. Kita coba nyalakan dulu, pencet tombol yang hijau di remote set-top box-nya. Terlihat sudah nyala. Dan seperti biasa untuk awal, sekarang rata-rata untuk set-top box memasukkan kode pos. Jadi kode pos sesuai dengan tempat tinggal kalian masing-masing. Kalau misalkan memang belum tahu dan belum hafal, bisa cari di Google. Atau kalau misalkan belum hafal juga, kalian bisa boleh acak dulu ya sementara. Nanti kalau misalkan udah ini, bisa
bisa disesuaikan lagi, disetting dari awal untuk masukkan kode pos yang benar sesuai dengan tempat tinggal masing-masing gitu ya. Fungsi kode pos ini adalah sebagai untuk fitur EWS, karena set-top box yang memang sudah disertifikasi oleh pemerintah itu ada fitur EWS nya yang sekarang ini ya. Kalau yang dulu kan belum. Fungsi dari set-top box ini, kode pos ini hanya untuk EWS tersebut ya. EWS di sini maksudnya adalah untuk early warning system, dimana nanti jika suatu saat EWS dari pemerintah dan itu sudah aktif, maka jika ada suatu bencana atau kejadian misalnya gempa bumi atau ada badai apa segala macam, nanti set-top box ini akan mengeluarkan suara atau tanda bahwa ada suatu bencana gitu ya. 15157. Oh, 15 habisan 15157. barusan nanya sama tetangga. Ini merek Polytron. Iya. Kita akan coba untuk pencarian otomatis ya, karena di sini menggunakan antena dalam dan kondisi antena juga kayaknya kurang meyakinkan. Jadi sementara kita akan coba dapat berapa channel ya. Kelebihan dari set-top box ini adalah dia memiliki daya tangkap sinyal yang lebih bagus dari merek-merek lain. Kalian bisa bandingkan sendiri dengan merek-merek lain yang harganya jauh di bawah ini ataupun di atasnya ini, tapi untuk Polytron sendiri memang kualitasnya saya akuin terjamin dan awet, karena sudah masang ini lebih dari beberapa puluh gitu, bukan cuma di sini saja. Iya. Ini sementara ini baru dapat sekitar 19 channel dan masih berjalan karena ini masih baru sekitar 50% ya. Oke, ini setelah pencarian sementara ya, ini dapatnya dulu, nanti bisa dilihat kemungkinan bisa dipindah untuk posisi antena ya. Dengan antena dengan menggunakan telepon doang, dan di dalam rumah posisi antenanya hanya dapat 42 channel ya. Ini kita lihat ya untuk kualitas sinyalnya 100% dan kekuatannya di atas 80 ya, 100/100 muxnya MNC. Kita bisa cek 90/100, 88/100, 94 ya. Rata-rata untuk ini dapatnya udah lumayan bagus. Kemudian ini Tran 7 60 berarti di atas 50 ya, 73/100. Oke, jadi sementara itu aja. Oke, demikian setting awal dan untuk pengujian antena serta pemasangan set-top box ya. Buat kalian yang masih bingung tentang pemasangan segala macam, bisa komen di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir ke Salah Satu TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.